Sekarang kalau pas eh, ada kejadian atau pas pada saat tanggap darurat kejadian, itu tugas tagana ada di mana? Bayangkan minumnya seperti apa? Apakah harus air putih terus? Apakah harus ada teh? Sekali minta kopi, Mas. Setiap langkah akan membawa kita ke berbagai pilihan. Langkah yang berani, tegar, dan mantap akan membawa pada sebuah aksi yang menghadirkan perubahan. Halo, Sobat Mie Goreng. Mitigasi Solo 3 sesarengan. Ya, jadi kali ini ada part berikutnya di mana kita yang kemarin masih penasaran dengan yang namanya tagana. Kok kebetulan hari ini, ya bukan cuma kebetulan, tapi mungkin ada sebuah rencana bahwa ini ada percakapan yang belum selesai ini. Nanti akan ada percakapan-percakapan lain di mana akan ada penjabaran lagi tugas-tugas tagana ketika pra bencana seperti yang kemarin sempat disinggung, ada pas tanggap darurat dan pada pasca bencana. Jadi nanti kita akan tanyakan kepada, masih ingat kan, Pak Eko sebagai Ketua Tagana Kota Salatiga. Selamat datang Pak Eko. Selamat datang. Bertemu lagi dalam Ya. kesempatan ini kita bisa ngobrol bareng lagi, kita mitigasi bareng lagi. Nanti jikalau ada sebuah pertanyaan yang lebih lanjut, nanti boleh ditulis di kolom. Kita akan bersama-sama menjawabnya lewat lewat jawaban-jawaban tertulis maupun jawaban-jawaban yang nanti akan dijelaskan oleh narasumber kita. Jadi ini Pak Eko, mengenai tagana, ya mungkin mengingatkan lagi kalau tugas tagana itu pada masa pra bencana itu apa saja, Pak? Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Sobat Mie Goreng. Ya, Sobat Mie Goreng ya. Selamat malam. Ketemu kembali bersama saya dalam acara Mie Goreng. Mie Goreng. Mie Goreng. Ya, menarik sekali Pak Mie Goreng. Nah, baik, pada kesempatan malam hari ini kita ngobrol kembali soal tagana. Kemarin sudah sedikit kita bahas, namun mari malam hari ini kita bersama-sama mengupas kembali apa itu tagana, tugas tagana, dan lain sebagainya, Mas Agung. Ya, mudah-mudahan para pemirsa bisa menjadikan mereka puas. Begitu, Mas Agung. Ya. Nah, tadi ditanyakan apa tugas tagana itu. Nah, tugas-tugas tagana diantaranya yaitu ketika sebelum terjadi bencana. Ini juga ada tugas-tugas yang harus dilakukan oleh tagana pada sebelum terjadi bencana. Nah, contohnya apa? Supaya masyarakat tahu bahwa bukan saja ketika terjadi bencana, khususnya tagana ataupun masyarakat pada umumnya, itu baru ribut bagaimana mengatasi bencana ini. Oh ya, itu Mas. Nah, biar siap siaga. Siap siaga begitu. Jadi supaya apa? Kita sejak awal memperkenalkan bagaimana cara penanganan sebelum terjadi bencana. Oh iya. Nah, mitigasi seperti itu. Nah, contohnya ini untuk pra bencana, ya kita bahas satu persatu, Mas Agung. Mungkin ada pemirsa yang belum paham mengenai penanganan sebelum atau pra bencana. Apa atau pra bencana itu terjadi atau kegiatan yang dilakukan oleh relawan khususnya tagana itu untuk antisipasi terjadinya bencana.
Contohnya di masyarakat di dataran tinggi misalnya. Kemudian ini akan berimbas ke masyarakat yang ada di bawahnya. Ketika tidak paham dengan apa yang namanya penghijauan, kemudian dengan adanya penebangan secara liar, mereka hanya ingin mementingkan dirinya sendiri, tetapi tidak memperhitungkan apa yang akan dialami atau akibat nanti ketika orang-orang itu dengan bebasnya dampak mengambil negatifnya itu ya, dampak negatifnya. Nah, contohnya dengan reboisasi. Nah, supaya apa? Supaya ini untuk mencegah terjadinya tanah longsor atau banjir dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga ini kadang-kadang bencana itu tidak hanya bencana alam saja ketika pada musim kemarau karena hutannya gundul, kemudian di dataran rendahnya itu juga tidak ada pepohonan sehingga akan mengakibatkan bencana kekeringan. Nah, makanya Tagana bersama relawan-relawan yang lain mengadakan kegiatan untuk mengatasi terjadinya bencana di saat pra bencananya itu. Contohnya dengan reboisasi, dengan sumur resapan. Nah, itu ya. Bagaimana mengikut sertakan? Nah, itu. Jadi kita mencari tahu peran serta masyarakat. Apakah Tagana juga ikut menggugah supaya masyarakat jadi sadar dan siap siaga, sadar secara mitigasi tempat lingkungan mereka, dan ketika nanti misalnya ada mendadak nih kita nggak tahu namanya juga bencana, supaya mereka tidak panik, tidak takut. Apakah Tagana juga mengambil peran serta di situ untuk memberikan apa yang namanya latihan apakah gitu? Iya. Jadi banyak yang dilakukan oleh Tagana dalam konteks untuk mengedukasi masyarakat. Nah, mengedukasi masyarakat, Tagana punya program khusus yaitu membentuk yang namanya Kampung Siaga Bencana. Di situ diajarkan apa istilahnya praktek-praktek bagaimana menangani bencana, baik pra, saat maupun pasca bencana. Di situ masyarakat dilibatkan langsung dalam praktek-praktek atau simulasi-simulasi kebencanaan yang di situ Tagana membentuk yang namanya Kampung Siaga Bencana. Nah, ini baik melibatkan semua warga yang ada di situ, tentunya ini baik orang-orang tua ataupun yang masih kecil, semuanya itu akan dilibatkan dalam praktek-praktek simulasi di Kampung Siaga Bencana tersebut. Nah, itu. Ya, itu kalau persiapannya. Sekarang kalau pas ada kejadian atau pas tangga darurat kejadian, itu tugas Tagana ada di mana? Besok lain kali kita akan coba tanyakan ke pihak apa yang terkait, ada BPBD, ada kepolisian, ada PMI dan lain sebagainya. Tapi ini kita sekarang fokus pada Tagana. Gimana Pak Eko? Tugasnya Tagana kita pada saat pada saat. Baik. Ada memang Tagana adalah relawan sosial yang terlatih. Ya, kita kembali mengingat terlatih ya, jangan lupa ya. Terlatih. Walaupun relawan tapi terlatih. Ada kompetensinya. Ada kompetensinya, atau kalau bahasa pramuka dulu ada tanda kecakapan khusus. Ya, gitu. Saya dengar malah ada sertifikasinya ya Pak ya? Ada juga. Jadi walaupun relawan ada sertifikasinya. Jangan lupa kita melewati tes-tes tertentu untuk sertifikasi. Ini sertifikasi pun yang mengadakan tidak pemerintah daerah, tapi langsung dari kementerian gitu sertifikasinya. Nah, di sini memang Tagana karena terlatih ada kecakapan-kecakapan khusus yang harus dimiliki oleh anggota Tagana. Nah, di antaranya yang sering
populer itu Tagana wis gaweane mau masak. Nah, Kerjaan itu Tagana itu masak. masak. Ya. Itu kadang-kadang pengertiannya hanya di situ. Teman-teman yang lain itu kok taunya Tagana isone masak. Nah, atau dapur umum. Tapi sebetulnya tidak. Nah, Tagana itu ada kecakapan yang lain, yaitu shelter, logistik. Ya, logistik. Nah, kemudian ada dapur umum, ada TRC, dan ada yang namanya apa ini? Apa ya? Satgas humanitarian atau mungkin Lah, pendamping psikososial. bahasanya ini apa? Nek kayak wong stres gitu loh Mas. Oh, trauma healing. atau Trauma gimana? healing. Oh, ya. Betul, Trauma healing. trauma healing. Nah, Pendamping. psikososial atau trauma healing. Jadi 5 kecakapan yang harus dimiliki oleh anggota Tagana itu harus dilatihkan. Nah, sehingga mari kita akan bahas satu persatu apa itu toh. Nah, mungkin pada saat ini mungkin kita cukup membahas satu tanda kecakapan khususnya itu. Ya. Nah, di antaranya adalah minta dapur umum dulu atau shelter dulu. Mana yang paling tepat untuk Tagana bekerja? Nah, kalau semuanya sebetulnya tepat Mas Agus. Ya, yang paling Yang paling dominan ya, gitu. taktis ya. Ciri khas yang Tagana itu apa? Nah, baik, jadi untuk yang sering diketahui masyarakat memang Tagana tugasnya adalah dapur umum. Membuat bahan baku, bahan mentah menjadi bahan yang siap dikonsumsi oleh para korban bencana tersebut. Nah, ini apa tuh yang dimasak? Nah, apa yang dimasak oleh anggota Tagana dalam kaitannya dengan dapur umum ini? Nah, kadang-kadang ada yang sudah siap dari kementerian itu yang namanya makanan siap saji. Nah, kemudian yang dari bahan-bahan sayur yang harus dimasak. Kemudian ada yang sudah di packing sehingga cukup kita memberikan air panas ataupun yang bagaimana itu. Nah, jadi kalau kita membicarakan masalah dapur umum, Mas Agus, ini kadang juga banyak kendalanya. Kadang-kadang orang sudah pada siap membuat masakan, tetapi ketika masakan itu sudah jadi, itu kadang tidak memuaskan kepada korban itu. Masalah lidah dan selera. Tidak selera. Waduh, wah itu ya harus siap, aduh ya Pak, siap mental ya, mental baja dia ini. Betul. Satu harus mental baja, yang kedua memang harus terlatih Pak. Saya nggak bisa bayangkan ini dalam posisi saya Pak, sebagai orang awam itu betapa rumitnya dalam mempersiapkan makanan. Iya. Ya, nanti tentu kan ada persiapan. Tentu persiapan itu ada bahan yang harus ada, terus harus dibuat seperti apa. Nanti, wah ini berat ini. Nah, nanti saya pengen tahu ini gimana sih pengalamannya Pak Eko kalau di dapur umum itu Pak. Ya, jadi begini, memang dianggap enteng dapur umum. Tapi kenyataan di lapangan tadi mental bajanya ini keluar ketika seperti itu. Jadi ketika nanti itu logistik terjadi bencana, banyak logistik yang datang dari pihak manapun. Banyak relawan yang datang ingin membantu seperti itu. Dapur umum sudah disediakan sebagai penanggung jawab. Misalnya ini
skalanya bencana bukan skala tingkat nasional atau kejadian luar biasa. Seperti di daerah-daerah ini, ketika di Salatiga misalnya terjadi bencana banjir bandang. Nah, kita sudah mempersiapkan logistik. Ketika tidak ada petugas dapur umum, ini mau mematangkan ini bagaimana? Tentunya harus punya kecakapan bagaimana memasak. Di samping itu, kita juga harus memilih bahan, kemudian kita harus menentukan menu masakan. Oh iya. Nah, Wah, perlu ya Pak ya. nah Kalau ini tiap hari nasi, Indomie sama ya jenuh mereka. wah, Bahkan bisa-bisa setelah kita memasak matang, kemudian kita hidangkan malah dibuang. wah, mubazir. Karena kejenuhan mereka terhadap apa yang kita sajikan. Maka adanya pemahaman menu yang harus disajikan kepada korban bencana tersebut. Contoh, pagi hari harus karena saking banyaknya masaknya pedes dan berkuah. Padahal di situ adanya hanya minyak yang untuk membungkus. Nah ini kalau belum paham, terus akhirnya bagaimana menaruh kuah itu di dalam kertas? Timbul Nah, huru-hara. ini makanya kalau sudah seperti itu mereka tidak paham. Harus ini tahu apa menu-menu yang harus diberikan kepada mereka. Nah, pagi tentunya misalnya kita masak nasi, kemudian sayur tapi tidak basah, kemudian lauk. Nah, lauk tentunya di situ yang sudah dari kementerian yang ada, kadang-kadang ya sarden, kadang-kadang mie dan seterusnya. Ikan-ikan basah itu. Nah, tetapi masyarakat yang di situ ketika mereka dalam keadaan panik makan seolah-olah yaitu yang biasa mereka makan harus disiapkan oleh relawan. Malah kacau ini. Kondisi tertekan gitu ya. Nah, shock itu ada bencana gitu ya Pak. Iya kadang-kadang membiasakan makanan yang mereka makan. Oh, aku sedih. Sesuai selera mereka. Sekarang sedih ndruk yo. Aku ki nek esuk manganku karo endok, makan saya harus dengan telur. Nah, yang satu lagi kadang-kadang muncul, aku setiap hari itu makannya dengan daging ayam. Yang satu muncul lagi, saya harus ini. Nah, ini makanya kita harus paham, di samping kita paham bagaimana mengolah makanan atau logistik itu dan memahami karakter makanan orang yang ada di lokasi bencana itu. Nah, itu baru makan. Belum. Minumnya kan tuh ada minumnya. Minumnya. Ya saya juga sambil bayangkan minumnya. Jadi itu baru makan minumnya. Apakah tiap harus air putih itu ada. Wah ini. Terima kasih. Mumpung ada Pak Eko. Kalau mau tanya daripada penasaran, monggo. Pengen ikut tanya. Go. Saya beri kemampuan. Binara, beri binara. Nah, Kalau tadi kita kalau ketemu melek kali Pak Dinas, tapi penasaran. bukan dinas nih kita, Gana. Kalau tadi penasaran, ini kok. Kalau pun ngomong kali masyarakat, aja apa ya. Pengen nopo to nderek anggota Tagana. Kumpul kira-kira makan pengen nderek Tagana. Terus kalau sing tanggal ngeten, dados kapan kula teng pundi kula ajeng datang kula dene ngetos napa niku enten mangke enten apa nggih pelatihan ngoten kula badhe cara daftare teng pundi sinten
Kang Dul sudah membulatkan tekad dan mengajak teman untuk mendaftar. Nah, ini yang kami harapkan ketika mendengar Tagana, masyarakat itu sudah merespon, oh ya aku tak mau ikut Tagana, gitu harapan kami seperti itu, sehingga bersama-sama masyarakat dan Tagana yang ada bisa bersinkronisasi dalam penanganan bencana di wilayahnya masing-masing. Nah, kalau ada seribu Kang Dul seperti ini, mungkin Salatiga akan kuat dalam penanganan bencana itu. Tapi mudah-mudahan di Salatiga ini tidak terjadi bencana. Tapi apa jeleknya kalau kita paham, masyarakat sudah paham, walaupun bukan di daerah rawan bencana, masyarakat sudah pada paham, sehingga kalau suatu saat terjadi bencana, kita sudah siap tanggap terhadap bencana tersebut. Apalagi Kang Dul. Nggih, kula pun matur nggih niku wau, kula pun paham, dan iki kula tak nyuwun pamit Aduh. Terburu-buru. Liyane kula nggih. Nggih, matur nuwun Kang Dul. Lanjut lagi. Besok ketemu lagi Kang Dul. Monggo. Nggih, matur nuwun. Ya, tadi nyambung lagi masalah minumnya, Pak. Saya bayangkan gitu ya. Bayangkan minumnya seperti apa? Apakah harus air putih terus? Apakah harus ada teh? Sekali minta kopi, Mas. Belum seneke. Wah, itu. Iya. Itu ada nggak Ada. persiapan itu? Ada. Jadi di dalam satu tugas ini semua harus dipersiapkan, baik itu makan maupun minum. Kembali lagi ke masyarakat, ketika menyediakan air putih misalnya kita berikan, nyetok mereka. Biasanya aku ngombe kopi yang ini kayak putihan. Nah ini, makanya di dinas ataupun dari instansi-instansi yang lain ataupun dari perusahaan-perusahaan yang peduli terhadap bencana ini, mereka akan mensupport barang-barang itu atau logistik itu. Ada kopi, ada susu, ada teh, karena air putih mungkin kita ambil di lokasi bisa ya. Nah, itu semuanya dipersiapkan oleh semua pihak. Kalau susu bayi itu, susu formula itu diberikan langsung pada anaknya atau kita Tagana buatin dulu atau gimana? Atau kok hanya menyediakan air panas biar mereka membuat untuk anaknya sendiri gitu, Pak? Misalnya Ada yang ketika ini terjadi bencana besar, kita buat yang namanya shelter. Nah, nanti akan sampai ke shelter. Hunian sementara. Nah, ini kelompok usia yang rentan. Nah, ada bayi, ada orang tua, atau yang bermasalah khusus. Orang-orang itu, Pak. Ya, Boleh itu dijadikan satu gitu. oh tidak. Oh, berarti ada. Berarti ini tugasnya rumit walaupun tukang masak. Tugasnya rumit ya, Pak. Betul. Nah, kita harus ini mempersiapkan misalnya pagi hari untuk yang rentan yaitu anak-anak kecil atau bayi. Kita harus buatkan susu mereka. Oh, kita dropping ke shelter itu di kelompok shelter itu. Kemudian yang bermasalah khusus, nah, kita juga harus mengantar ke situ. Nah, kemudian untuk yang suka ngopi itu disediakan di dapur umum. Nah, makanya untuk penempatan dapur umum, shelter, logistik, dan itu harus saling berdekatan. Nah, itu ada manajemennya sendiri nih. Iya, ada manajemen. Itu baru susu yang saya tanyakan tadi. Ya, baru susu loh. Iya. Belum nanti gini. Ini yang paling vital ini. Bagaimana cara menyiapkan makanan sebegitu banyak
tepat waktu, mempersiapkan sarapannya tuh jam berapa? Jam berapa? Iya benar. Ketika orang pada masih telat tidur, relawan Tagana itu jam 2 harus sudah bangun. Karena batas minimal sarapan pagi itu jam 8. Waduh. Kalau korbannya sedikit, enak-enak saja Mas aku. Iya. Tapi kalau korbannya lebih dari 1.000, nah hanya tenaga relawannya atau taganannya itu hanya 10 orang, dalam jangka waktu berapa jam itu kan tidak mungkin. Iya. Nah makanya di sini harus kita melibatkan warga yang sehat, khususnya ibu-ibu. Iya. Nah jadi ada kebersamaan di situ untuk mengurangi ya, rasa takutnya warga dalam menghadapi bencana itu. Wah, di situ ibu-ibu kan seperti itu, kalau sudah masak lali kalau bencananya yang dihadapi. Makanya bisa untuk menghibur. Makanya kita Sibuk libatkan ya, Pak. ya, dengan kesibukan Mengesampingkan memasak. yang sudah. Betul. Nah, jadi itu. Jadi Tagana melibatkan warga yang sehat supaya apa? Di samping untuk mempercepat pekerjaan menyiapkan sarapan itu juga untuk bisa menghibur para ibu-ibu yang Diberi terjadi kesibukan bencana, ya. supaya tidak jenuh di situ. Jenuh ya. Iya. Lalu setelah itu untuk penyajiannya Pak pakai apa? Nah, penyajiannya kalau memang di situ lokasinya bisa dilewati dengan mobil, Ya. nah kita menyediakan mobil untuk mendistribusikan konsumsi itu. Tapi kalau lokasinya itu sulit dijangkau dengan kendaraan bermotor, ya kita harus jalan, kita pikul sampai di Oh berarti tempat posisinya itu. beda sama yang ada di Penamuan itu Pak? Atau Nah, kadang-kadang masyarakat itu ketika terjadi bencana, ada yang langsung sadar menuju ke tempat-tempat evakuasi yang disediakan. iya. Tapi kadang ada masyarakat sapi kupiye, Oh wedhus iya, kupiye. masih sayang dijaga. Ini dengan harta bendanya itu. Oh, itu berarti bukan cuma yang hanya di shelter aja, tapi juga ada di beberapa tempat yang mereka tidak mengungsi gitu. Betul. Nah, jadi kita harus mendistribusikan ke masyarakat yang terdampak itu sampai di lokasi itu. Iya. Kejadian misalnya pengalaman itu ketika di Sambung Roso, semua Sambung Rejo, di Sambung Rejo, Gerabak Magelang itu. Oh, Kabupaten. Nah, Kabupaten Magelang. Oh, yang banjir itu. Nah, itu di satu RW berjauhan dengan RW yang lain. Nah, sementara di sana itu dinyatakan aman. Tetapi sebetulnya juga terdampak. Orangnya tidak mau menuju diarahkan ke lokasi penampungan atau evakuasi. Nah, kita relawan harus ke sana. Nah, kadang-kadang setelah sampai di tempat Mas Agung, ini masyarakat ketika melihat hidangan yang kita sajikan, mereka ini apa ini, makanan apa ini, tidak pantas untuk saya makan ini, dan seterusnya. Nah, sehingga ya kita harus memahami sebagai relawan apa kebiasaan yang sering terjadi dan dilakukan oleh masyarakat setempat. Ya. Gitu. Kalau misalnya dari donatur ya, ada donatur memberi makanan itu mungkin makanan siap saji juga sama seperti kita, itu bagaimana? Kita takutnya standar gizinya atau mungkin karena mereka jauh atau gimana, makanya udah agak lama gitu. Adakah cara untuk mengantisipasi hal itu Pak? Maksudnya bukan berarti kita mencurigai, tapi mengantisipasi. Loh, ini ada makanan bantuan yang nggak layak. Ini punya siapa nih? Jangan-jangan dari pemerintah nih, dari Tagana. Padahal itu bukan dari Tagana. Atau begitu pula sebaliknya. Gitu. Ya, jadi di situ ada pos penerimaan logistik. Oh, ada posnya tersendiri. Ya, ada pos tersendiri untuk baik itu mencatat dari instansi apa, dari relawan mana, dari perusahaan apa. Di situ ketika terjadi bencana
tingkat kecamatan misalnya, sebagai leading sektornya di situ Pak Camat. Ya. Nah, Pak Camat kemudian membentuk yang namanya apa ya, panitia. Tim Nah, ini penanggulangan. panitia ini. Nah, terus sebagai penanggung jawab dalam kebencanaan itu, kalau di wilayah itu ada BPBD, tentunya BPBD yang bertanggung jawab di situ. Iya. Nah, untuk pendistribusian, pencatatan logistik, itu semuanya ada di posko induk penanganan bencana tersebut. Oh. Gitu. Berarti gitu ya Pak ya, untuk mencegah mana yang rawan ada hal yang diinginkan Iya, gitu. Berarti memang iya. sudah tercatat Sudah sudah dari tercatat. mana gitu ya. Betul. Berarti juga nanti Tagana juga harus tahu dong Pak, apa untuk petugasnya. Kan memang mau nggak mau kan kita juga harus menyediakan makanan juga dong buat petugas dong. Ya. Nah, ini kadang-kadang tersampaikan. Relawan kalau sudah bekerja atau melayani korban, kadang-kadang dirinya tidak dipikirkan. Tetapi kita juga harus memikirkan relawan-relawan yang lain. Relawan dan petugas yang lain gitu ya. Itu misalnya teman-teman dari relawan mana yang bertugas di sana, Ya, ini menjadi tanggung jawab penuh ketika Tagana memang sudah diberi tanggung jawab kepada yang punya wewenang wilayah itu. Nah, jadi ya paling tidak kita di samping memikirkan korban, ya kita juga memikirkan diri kita sendiri. Nah, jadi kalau menyediakan misalnya data korban 500 orang, nah kita kalkulasi juga relawan yang ada di situ. Jadi kita buat 100 orang misalnya, ya berarti kita satu kali pendistribusian makanan itu kita buat 600 paket untuk bisa dimakan masyarakat yang berdampak dan relawan yang ada. Gitu. Berarti untuk penyediaannya gitu dengan jumlah dan skala besar diperlukan juga untuk alat yang banyak juga. Diperlukan juga untuk personel yang banyak juga. Gitu ya. Belum lagi kalau saya pengen tadi untuk sarapan aja untuk bangun jam segitu. Belum lagi saat sudah diberikan, didistribusikan, mereka harus bersih-bersih lagi. Siap untuk makan siang. Makan siang betul lagi, siap untuk makan malam dan betul lagi. Itu apakah ada shiftnya Pak? Itu Pak, kalau kayak gitu. Ya, yang namanya rolling pekerjaan. Oh, rolling. Nah, bahasanya seperti itu. Jadi minimal satu relawan itu dalam penanganan atau penyediaan konsumsi untuk korban itu maksimal 3 hari. Dengan mempertimbangkan kesehatan, kekuatan fisiknya. Nah, ini jadi adanya shift yang harus dibuat. Nah, misalnya hari ini si kelompok A untuk paginya sampai dengan makan malamnya. Besok lagi seperti itu, gantian lagi. Jadi tidak 3 hari itu berturut-turut, tidak. Lemes toh Mas. Arep masak malah lemes, ora sida mateng, sing lemes awake, sayure ora sida lemes, ora sida dimakan. Berarti sampai apa? Tangga barunya sudah dicabut gitu ya Pak, atau ada pelanjutan? Nah, ada standarisasi penanganan bencana berskala besar itu 14 hari penanganan itu. Tetapi kalau itu masih berdampak, kemudian ada bencana susulan bisa sampai 1 bulan. Bahkan kalau itu menjadi nanti bencana berkepanjangan, ya sampai selesai penanganan bencana itu secara tuntas. Nah, tapi kalau berskala kecil, satu kejadian itu standar minimal itu 3 hari. Standar maksimal itu 7 hari atau 1 minggu.
Luar biasa. Jadi hanya masak aja itu aja manajemennya tersendiri. Bukan cuma memikirkan apa, memikirkan korbannya saja, tapi diri kita sendiri juga harus eh, dijaga. Belum lagi untuk teman-teman yang lainnya yang bertugas di garis depan untuk evakuasi dan pertolongannya. Juga, nah ini yang paling utama ini. Kalau ada dapur umumnya, kalau ada pengungsiannya, apakah ada manajemen tentang pengungsian itu? Ada. Nah, yang dinamakan manajemen shelter. Gimana shelter? Ya, jadi manajemen shelter di situ apa yang harus disediakan di situ. Ya. Di samping ada hunian, kemudian ini apa ya? Sanitasi, pembagian Ini air bersih. air bersih, oh ya. Kemudian kesehatan, kemudian MCK. Nah ini, jadi shelter itu harus apa ya, berdekatan dengan tempat-tempat yang mudah dijangkau. Misalnya di sini ada korban, misalnya korban kaki patah, kita tempatkan di tempat khusus. Kemudian di shelter yang lain itu yang namanya tim kesehatan, bisa melibatkan teman-teman dari PMI, dari puskesmas ataupun dari rumah sakit terdekat yang ada di situ. Nah, ini jadi shelter tidak hanya relawan kemudian masyarakat atau instansi mendirikan tenda berbanyak-banyak di situ. Tidak harus dengan mendirikan tenda shelter itu, tapi bisa tempat-tempat atau hunian sementara atau penampungan sementara, bisa berupa tempat-tempat atau fasilitas-fasilitas umum. Balai desa bisa ya Pak, ya yang penting Balai bisa. desa, kemudian Gedung olahraga, gor gitu. gedung olahraga, tempat ibadah, itu bisa. Nah, makanya ini masyarakat biar tahu ketika relawan belum datang, instansi pemerintah belum datang, bisa menggunakan fasilitas-fasilitas umum yang jauh dari tempat kejadian itu. Jadi ada tempat amannya ya. Nah, cari tempat aman. Ya. Jadi dari tempat aman itu syarat utama mendirikan shelter. Jadi teman-teman ya, tempat. Berarti itu ada syarat ya Pak ya untuk shelter itu boleh berdiri. Ada beberapa syarat mendirikan shelter. Yang paling utama, shelter itu dekat dengan air bersih. Oh, itu pokok ya. Itu pokok ya Pak. Itu pokok. Wah, dibuat shelter yang bagus, tetapi di situ tidak ada penunjang air bersih. Nah, mau cewek apa? Ya terutama untuk Nah, minum dulu ya, itu minum dan itu dekat bersih-bersih. dengan air bersih, kemudian dekat dengan tim kesehatan, Iya, dekat dengan dapur umum. akses Nah, jalan. di samping itu shelter juga harus di situ tempat ibadah, Mas Iya, Agung. iya, Nah, karena bermacam-macam, sehingga bisa itu shelter itu, tempat itu bisa digunakan untuk orang Islam beribadah, Ya. untuk orang Nasrani beribadah dan seterusnya. Sehingga shelter itu tidak dengan Tak perlu dengan. mudahnya, Iya, wes kok kayak ini baik. iya. Oh ada syaratnya. Nah, itu syaratnya di tempat yang jauh dari lokasi bencana, minimal 1 kilo dari tempat bencana tersebut. Nah, itu sama itu tadi saya katakan dengan air bersih. Kepesing. Aduh ini masalah yang Ngeri. Iya. Udah ngeri. Jangan-jangan nanti kalau malah maaf ini buang kotoran sembarangan malah timbul penyakit baru kan juga. Betul, kadang-kadang yang terjadi seperti itu. Sanitasinya. Kekurangan air bersih itu akan menimbulkan bencana baru. Iya, masalah baru betul.
Nah, gatal-gatal, kemudian mual, kemudian dan seterusnya banyak hal yang terjadi ketika tidak tersedianya air bersih ini. Dan sarana Ya, yang mendukungnya. nah, setelah ada air bersih, di situ juga harus dibangun MCK. Mandi, cuci, dan Iya. kakus. Nah, ini semua kalau sudah itu terpenuhi, nah itulah yang apa ya, syarat ideal ketika terjadi bencana. Nah, bahasanya apa ya itu Mas Agus? Ada BPBD, kemudian ini ya instansi yang terlibat, Ya. yang terlibat itu memperhitungkan masalah-masalah itu. Nah, jaga ini di samping untuk, nah ini kadang-kadang yang terlupakan itu ada orang hamil. Oh iya, ada perlakuan khusus ya, Pak. Nah, Ya, perlakuan khusus. orang hamil ini ya, harus menyediakan tempat khusus atau bilik khusus untuk mempersiapkan orang-orang yang saat itu sedang dalam keadaan hamil. Ada lagi, mungkin kalau kejadian bencana ini agak lama Mas Agus, ini pemerintah juga harus menyediakan ini. Nek, corone balik asmara gitu loh. Kan tidak bisa lepas Saya itu pernah Mas dengar Agus. itu. Saya pernah dengar itu karena alasan biologis ya sebagai suami istri ya tadi ada bilik cinta ya. Saya pernah dengar itu kejadian di Porong mungkin Ini. gimana tuh? Ya, saya pernah dengar. Nah ini Nah, itu penting juga. penting Nah, ya, juga 14 hari kondisi tidak stabil, kadang-kadang ini memuncak. Iya. Nah, pemerintah kalau tidak menyediakan itu, ya ini akan terjadi bencana Iya. baru. Iya, iya, betul. Banyak anak kecil di situ, orang-orang tua ada di situ. Iya. Akhirnya ini akan menjadi masalah baru dalam bencana itu. Tadi Pak gini, saya tertarik itu ketika ada pembangunan pengadaan sanitasi, tempat MCK dan sebagainya. Itu adakah standar minimal jauh dekatnya? Tapi misalnya nih di tempat pengungsian, ternyata wisnya terlalu dekat, bau muncul. Belum lagi limbah air yang mengalir juga pasti akan mengundang lalat dan lain sebagainya. Itu adakah jarak khusus atau Ada. syarat-syaratnya? Jadi jarak minimal MCK dengan hunian. Iya. Inung sampai kami socoran Mas Agus. Iya. Itu soalnya sing dirembuk iki masalah Iya. akan Iya. kami sosolan. Iya, iya. Nah, ini ada syarat atau batas minimal jarak sanitasi atau MCK dengan hunian ini. Jadi 100 meter. Nah, 100 meter dari hunian ini. Enggak terlalu sih Pak, iya. Dengar. Ini ya. Untuk MCK. Iya, Untuk MCK. Nah ini. Tapi untuk khusus yang mandi, nah ini. Ada pengecualian di situ juga. Nah, untuk buang air besar, untuk buang air kecil, itu supaya tidak menimbulkan bau di sekitar itu, standar minimalnya itu. Tapi untuk kamar mandi itu 10 meter sampai 20 meter dari hunian. Oh iya. Nah, nanti nek mandi di situ, buang air kecil di situ, buang air besar di situ. Ketika di situ tidak ada air yang mengalir, nah, bencana baru lagi nih. Oh iya, iya. Ya, akan menimbulkan penyakit, bahkan bisa menjadi ini gatal-gatal, Iya. kemudian banyak lalat di situ. Iya. Nah, ini. Belum lagi nanti untuk air masaknya gitu ya, untuk masak air untuk keperluan makan tadi, wah minum. ini luar biasa. Iya. Itu pun yang dipikirkan baru tentang pengungsinya. Fungsi. Belum nanti untuk tempat para relawannya, untuk tempat transit relawannya untuk istirahatnya juga. Berarti itu memang wah itu ada pelatihan tersendiri gitu ya Pak ya. Apakah ada di Tagana cara seperti itu? Untuk
pelatihan masalah Peningkatan kapasitas atau apa itu? peningkatan kapasitas dalam penanganan kebencanaan, yaitu tadi ada beberapa kecakapan yang harus dimiliki. Nah, untuk saat ini yang kita bahas dan kita bahaskan, kita fokuskan adalah di shelternya. Nah, kecakapan khusus untuk ini supaya tidak terjadi apa tadi Mas? Kacau. Ada. Nah, ini ada yang namanya apa ya? Ini yang dimaksud untuk penanganan yang sudah bermasalah khusus atau ketika terjadi stres mendadak gitu. Oh iya. Masih kacau, terguncang. Ya, terguncang jiwanya atau yang lain, atau memang kita yang kita persiapkan yaitu untuk kecakapan di psikososial. Sosialnya. Ada psikososialnya. Memang dipersiapkan untuk menangani orang-orang yang sudah memang sebelum terjadi bencana pun harus ditangani. Nah, di samping itu juga orang-orang yang mengalami guncangan jiwanya Trauma. saat Iya. ada kejadian bencana itu. Contoh kecil, ada suara sirine. Oh, tanda masyarakat menebak ini masih akan terjadi bencana. Iya. Nah, betul terjadi, menjadikan seseorang atau masyarakat trauma dengan suara itu, walaupun sudah reda bencana, sudah selesai bencana, ketika mendengar suara itu mereka Iya. kemari ke sana kemari lah, untuk memulihkan kondisi kejiwaan itu. Tagana diberi pelatihan khusus yang namanya trauma healing, trauma untuk mengembalikan kondisi awal sebelum terjadi bencana itu. Itu memang banyak lah. Jadi sobat mie goreng ini banyak banget yang kita bisa pelajari. Ini baru sedikit. Ini kalau ini penting juga nih, kalau kita ambil satu persatu rangkaiannya itu banyak juga yang harus dikerjakan. Bukan cuma evakuasi, bukan cuma mitigasi, tapi pada saat bencana pun itu banyak yang harus dikerjakan ya. Jadi wah, ini perlu beberapa pertemuan, beberapa jam lagi nih ya kita Bahkan sampai pagi nanti Wah, kalau boleh. kita berbicara Boleh. itu. boleh kalau kita siap. Nah, Iya. ini contoh, kita kembali lagi ke air ya. Iya. Air itu satu orang satu hari harus berapa? Itu harus kita hitung. Luar biasa. Ini. Iya. Sampai yang dari air pun juga dihitung. Iya, kebutuhan air satu orang satu hari itu berapa? Nah, nanti mungkin dalam pertemuan berikutnya baru kita bahas itu. Iya, betul. Kalau mau dilanjutkan sampai pagi ya. Iya. Ini. Iya. Ini tadi baru awal tentang dapur umum dan sedikit tentang shelter. Jadi sobat mie goreng, kita akan lanjut lagi di pertemuan berikutnya. Kita akan bahas apa lagi yang menjadi tugas Tagana. Luar biasa sekali mengenai dapur umum tadi. Dapur umum. Baru saja dapur, baru saja mikir makanan itu udah pusingnya minta ampun. Ya, tapi luar biasa. Tagana tidak menganggap itu sebagai sebuah beban yang membebani, yang memberatkan tugasnya, tapi itu sebagai pelecut supaya tetap untuk semangat dan terus setia dalam melayani masyarakat yang terdampak. Dan jangan dilupakan, ini sebagai ladang ibadah kita. Ya, ini yang perlu digarisbawahi, ladang ibadah kita. Oke, sampai jumpa lagi sobat mie goreng, mitigasi Solo 3 bareng-bareng bersama saya Agus Diategaris dan Pak Eko Purwanto Iya, ya, sebagai Ketua Tagana. Kita akan lanjut lagi di kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.